Malam. Assalamualaikum. Kenting dingin banget kan. Enaknya makan apa guys? Makan mie rebus soto sama kerupuk. Pokoknya enak ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep udah ngider. Ya makan malam. Jam berapa sekarang baru makan malam? Tengok jam berapa? Jam 7 kurang 15 menit. Oke, jam 6 lewat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dingin-dingin kayak gitu tuh paling enak makan mie rebus. Kalau di Indonesia makan bakso atau mie ayam. Kalau makan bakso di sini takutnya tuh kalau nggak beli baksonya yang halal atau di pasar-pasar biasa itu takutnya bukan daging asli ya, takutnya daging tikus atau daging ular gitu ya kan. Jadi aku tuh jarang makan bakso ya, nanti beli di itu aja yang biasa. Saat ini nggak selalu makan bakso saya mah orangnya, pokoknya soalnya mahal kalau beli yang kayak gituannya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enak makannya sama kerupuk. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bismillah. Paling enak. Biasa. Enak ya kerjanya, enak dong, enak kerja di kayak gini. Mulai kerja jam 8, selesai jam 2, tiduran ya, kalau nggak keluar tiduran aja, terus bangun-bangun, kalau lagi sholat, kalau nggak lagi sholat bangun tidur, bangun-bangun mandi ya, mandi sore, asar, udah malamnya makan malam ya. Aku nggak kasih cabai, nggak mau tiap hari makan cabai, perutnya sakit terus nanti. Dia makannya ini aja, mie kayaknya mie. Kalau mie itu enaknya pakai ada sayuran, kasih sayuran saya, kasih bawang hijau ya, enak banget lah. Enak. Sekarang mah akunya pribadi nggak banyak pertemanan. Kerupuknya goreng sendiri ya, beli mentahan tapi digoreng sendiri. Kerupuknya enak bener, beli 1 bungkus waktu di kosong. Nanti kalau liburan lebaran aja, liburannya kalau ke masjid kosong. Kalau lebaran insya Allah kalau udah dibuka masjidnya ambil 2 hari. Saat ini belum bisa liburan. Kalau ke kosong beli barangnya sekalian, soalnya ongkirnya mahal kalau di sini kan ngitungnya jaraknya, jadi enggak ngitung ininya, ngitungnya jaraknya aja.
Mie ini dari saya kecil, kemana-mana saya keluar negeri, dari dulu pasti carinya mie. Jadi alhamdulillah lambung saya aman, nggak ada masalah. Ya, roti, mie, nasi nggak tiap hari. Udah kebiasaan saya dari merantau. Ini dulu. Oh. Musim dingin itu banyak mandi enak, jadi anget badannya. Kalau dingin nggak mandi malah makin dingin badannya ya. Pagi bangun tidur mandi enak, jadi nggak sakit badannya, nggak dingin. Kalau aku mah tetap mandi, dingin nggak dingin tetap mandi, kan ada air hangat ya. Masih ada di kulkas buat besok. Setelah bekerja di sini, benar kalau orang capek itu makan pun males ya, Gen. Aku rasain sendiri. Selesai kerja itu mau makan itu rasanya males banget. Malah banyaknya berbaring, lurusin boyok. Nggak seperti dulu jaga pengennya ngemil aja. Pengennya makan aja waktu jaga pasien karena nggak kerja, nggak bergerak, cuma tiduran terus gitu. Terus setelah kerja di sini aku tidur itu pules banget, rasanya merasakan kenikmatan dalam istirahat tidur gitu. Jam 9 tidur, kadang bangun jam 3, jam 2. Kalau musim dingin enaknya makan kayak gini. Makan ada enak, kadang ada enaknya, kadang nggak enaknya, jadi nggak harus makan enak terus ya.
Jadi enak, nggak masak untuk majikan, nggak, pokoknya saya nggak boleh megang barang majikan. Saya khusus untuk kerja di sini di hotel, jadi enak loh, nggak beres-beres punya majikan, enak. Udah selesai beres-beres hari ini, lantai 2 sama ngecek doang hari ini, ngecek karena malam tahun baru nanti penuh. Yang masih tinggal di sini hampir seminggu, orang barat tuh, orang barat hampir seminggu di lantai 3. Ada berapa orang? Enak banget. Saya suka kerupuk kasih ini, kasih kuahnya mie. Kalau cewek yang pandai mandiri, dia tidak mengandalkan suami, tidak mengandalkan orang lain, malah banyak bantu suami. Jadi kalau untuk para suami juga, kalau mau cari istri itu jangan yang manja, mati kutu kalau manja. Ataupun suami perempuannya juga jangan cari suami yang manja. Aku pikir dulu waktu mau kerja di hotel ini, aku pikir capek gitu ya, kerjanya nonstop. Karena teman-teman aku kan ceritanya, kalau cerita sama saya kadang kerja di hotel itu capek mbak, katanya sampai malam. Buktinya jam 2 siang, mulai kerja jam 8, nah sampai jam 2 siang atau jam setengah 1, kadang jam 1 udah selesai. Udah. Kadang jam 1 udah selesai, udah di kamar lurusin boyok. Lurusin boyok. Kamar saya harus bersih, nggak di rumah, nggak di mana-mana. Saya paling suka kalau bangun tidur udah langsung beres, kemas tempat tidurku. Mau tidur diberesin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah. Di Taiwan udah serkaya ya, lagi panen. Taiwan lagi panen serkaya ya, gini aku dikasih serkaya ya. Serkaya ini enak manis. Kemarin buah per. Nggak pedes sih, soalnya nggak kasih cabai. Nggak mau makan cabai terus. Kerupuk favoritku. Enak. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah alamin. Nek mangan menedisnya tisunya banyak pasti. Dikit-dikit tisu. Dikit-dikit tisu. Makan mie, cuci mulutnya buah. Jam 7 ya. Belum beli jam saya, jam ring. Makanya masih pakai HP jamnya. Airnya habis, aku belum habis. Tadi siang cuma makan buah pir, buah makan buah pir. Udah itu tidur sebentar. Enakan jomblo ya. Orang kalau lagi kerja jangan diganggu dengan apa
ayo. Ayo, 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 ayo. Buah pirnya habis dah. Satu piring tadi siang. Makanya tadi siang soalnya makan buah pir aja, nggak makan nasi. Ya, buah pir aja. Satu piring ini sisanya ada setengah 4 habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makan buah pir juga kenyang loh. Nggak makan nasi, bener. Belum beli magicom satu-satu. Kalau masak nanti saya makan terus, perutnya sakit. Kalau masak masakan Indo kan berminyak ya, terus perut saya nggak bisa makan banyak. Nah, penyakit kenyang pasti ngantuk. Pasti ngantuk ya. Penyakit kenyang pasti ngantuk. Alhamdulillah. Amin. Nah, udah kenyang, tinggal tidur nanti. Matanya udah bener loh, siang tiduran, matanya pejamkan mata, les, enak banget, terasa nikmat banget tidur setelah kerja di sini. Bener capek itu ya, jadi capeknya langsung hilang lelahnya. Bener, kerja. Hari ini rame sih, pada datang semua, pilih pria. Jadi rame. Pada datang semua Filipina ya. Bagi cowok bagian listrik gitu. Kalau cowok kerjaannya berat, saya lihat ya. Cowok kerjaannya berat. Filipina semua yang udah pada lama-lama di sini, punya istri di sini, punya suami di sini, punya anak di sini. Gajinya juga besar mereka. Kalau saya gajinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
nek wong wadon durung anak pasangan pasti apa saudara-saudara kita ingin menjodohkan kita, ya enggak, ya kan. Tapi kalau saya masih kerja, siapapun jodohin saya tolak cara baik-baik ya. Nggak mau diganggu dengan teleponan apa sih lah. Ta'aruf itu ya bukan 3 tahun, orang saya masih ngambil kontraknya 3 tahun, tapi mau pulangnya terserah, mau 2 tahun pulang ataupun setahun pulang terserah. Cuma kalau di Taiwan ini kalau habis kontrak ini buat kontrak itu 3 tahun ya. Jadi kalau saya mau 2 tahun pulang terserah, di sini tuh terserah gitu. Kecuali baru datang dari Indonesia itu harus finish 3 tahun. Kalau saya kan udah finish 3 tahun yang lalu ya, jadi ngambilnya terserah gitu. Saya mau 1 tahun saya pulang ya silakan, nggak jadi masalah, putus kontrak gitu. Mau 2 tahun pulang ya silakan gitu. Jadi itu macam pengennya pulang sih 2 tahun lagi aja, ada duit pulang ya pengennya. Tapi kan Allah yang lebih tahu dan yang menentukan ya. Kalau dijodoh-jodohin resik, apalagi cowoknya bicaranya tinggi ya, punya sawah, punya usaha besar, punya mobil. Jadi sayanya undur diri langsung 7 poin, maaf, karena pak sayanya bukan orang kaya gitu, saya merasa minder gitu. Jadi kalau ada cowok ada yang katanya lulusan, tadi itu kan dia ngomongnya saya lulusan pesantren Semarang katanya gitu, yang mau dijodohin saya dikasih nomor telepon saya nggak tahu. Terus saya lulusan, kata dianya saya lulusan pesantren Semarang katanya gitu, umur saya 33 dia bilang gitu. Terus saya duda, cerai, hidup, saya punya sawah, punya usaha besar katanya, punya ini langsung 7 poin saya potong pembicaraannya. Maaf mas, saya saat ini belum ada niatan untuk menikah. Ternyata ta'aruf ini bukan kayak gini mas caranya. 1 Taiwan, 1 ini. Terus saya kontraknya 3 tahun, mana mungkin saya nerima kamu, saya bilang gitu. Orang ta'aruf itu saya ada di Indonesia, saya bilang gitu. Kalau saat ini saya nggak mau. Pokoknya kalau ada cowok yang gak menyombongkan dirinya gitu ya, saya dari dulu jujur aja minder itu. Jadi sayanya minder, undur diri gitu, baru cerita kayak gitu. Karena pak, saya nggak suka cowok yang ngomongnya tinggi, menyombongkan dirinya punya kekayaan gitu. Nanti takutnya pak omongan doang, nyatanya tidak ada. Yang terpenting itulah pembuktian diri, jangan cuma lisan. Ya, katanya ta'aruf. Emangnya saya nggak tahu ta'aruf? Saya bilang saya tuh paham. Katanya lulusan pesantren Semarang, kok kayak gini. Itulah ta'aruf berkedok pacaran. Iya, makanya hati-hati. Saya bukannya karena ya, mana ada ta'aruf yang kayak gini. Ta'aruf itu lain kan, judulnya antara dua belah pihak keluarga, antara keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Keluarga laki datang ke perempuan, terus nanti udah itu baru sang perempuan sama sang laki berhadapan langsung, ketemu langsung di pihak perempuan ya. Jadi itu namanya ta'aruf,
baru komunikasi, tukar handphone, HP. Sekarang ada HP ya. Setelah bertatap muka langsung, sang lelaki tahu wujud asli perempuan dan si perempuan tahu wujud asli laki-laki. Nanti kan dipertanyakan, ya, apakah kamu mau menikah dengan saya? Dari yang ngomong bukan laki-lakinya, tapi pihak orang tuanya si laki-laki. Nah, nanti kalau itu baru ditanyakan pihak keluarga perempuannya mau nggak kamu nikah sama dia. Nah, nanti kalau mau baru dia mau, baru tukar, lalu ditatapin mukanya kira-kira mau nggak gitu. Udah wujud asli secara nyata, bukan video call-nya. Itu menurut anjuran Rasulullah ya. Jadi kalau mau ta'aruf itu kayak gitu, gunakannya bukan chattingan ya. Setelah udah tatap muka baru mengenal. Itu pun nggak boleh tiap hari chattingan. Setelah sudah tatap muka, ngomongnya pun harus yang dengan menuju ikatan pernikahan gitu. Jika memang 2 bulan, kan jangkanya 2 bulannya untuk mengenal. Jadi kalau memang ya udah, luruskan niat. Jadi nggak mudah, ta'aruf itu bukan di chattingan. Makanya yang menurut pendapat saya ya, karena nggak ada ta'aruf yang 1 tahun, itu namanya pacaran, chattingan ya. Makanya nanti kalau saya mau ta'aruf juga sama lelaki harus melihat muka saya sebenar kenyataan, bukan di video callan. Kalau di video itu efek kamera, ya efek kamera nanti kecewa. Jadi harus lihat secara nyata wujud asli pertama itu ya, harus lihat ya, harus lihat muka aslinya, bentuk tubuh maksudnya itu nyata, secara nyata, laki-laki dan perempuan gitu, bukan chattingan terus video callan ya, bukan itu namanya pacaran berkedok ta'aruf. Nah itu makanya kalau orang sudah dewasa, tentunya lelaki yang udah dewasa udah berpegang dengan agama, ilmunya ya, makanya sebelum menikah pelajari dulu ilmunya, tata cara ta'aruf bagaimana. Ingin rumah tangga yang diridhoi Allah dan ingin rumah tangga yang benar-benar menuju jalan surganya Allah, ya kan, maka ikutilah ajaran Rasulullah ya, dan aturan Allah. Apa yang udah Rasulullah anjurkan, ikutilah, dan apa yang Allah sudah aturkan, ikutilah, ya kan. Kenapa saya mau ikut aturan Allah? Agar nanti rumah tangga saya dengan kegoncangan, pasti rumah tangga itu akan diuji berat. Kalau nggak diuji dengan anak, semuanya pasangan istrinya nggak bisa hamil, ya diuji ya, itu si suami akan digoda terus, akan diuji berat, keimanannya terutama itu. Kalau nggak dari itu, dari ekonomi, pokoknya diuji oleh Allah benar-benar keimanannya. Nah, ekonomi atau dari mertua atau dari kakak ipar atau adik dari ipar, boleh ada aja di dalam rumah tangga itu. Nah makanya harus siap mental. Alhamdulillahalamin. Kalau mertua baik, alhamdulillahalamin. Alhamdulillahalamin. Kalau mertua baik ya, mertua baik, suami baik, keluarga baik, semuanya pasti ada. Mungkin rezekinya cari rezekinya terhambat. Nah di situ nanti kita akan diuji oleh Allah dalam rumah tangga. Nah kenapa saya menolak duda cerai? Selalu menolak duda yang sudah cerai hidup, bukan cerai mati. 1, makanya tadi bilang katanya istri selingkuh. Walaupun istri selingkuh sebagai imam meluruskan, bukan mengundur diri. Itu kan katanya cuma kan gitu, diluruskan. Seburuk-buruknya istri ada imam, ya kan, minta petunjuk sama Allah, minta bantuan sama Allah. Kalau memang menikah didasarkan dengan apa?
iman dan takwa, maka niatnya menikah itu dengan baik. Tahu kekurangan dan keburukan istrimu, kamu siap nikah dengan dia, berarti kamu siap dengan keburukan dan kekurangan istrimu. Begitu juga sebaliknya istri. Kalau sudah tahu keburukan suamimu, kekurangan suamimu, berarti udah siap. Makanya menikah itu jangan paksaan, jangan jodoh-jodohan, tidak boleh. Harus atas dasar niat sendiri kita. Ya, harus ada keniatan sendiri matang-matang dengan kita. Maksudnya itu mau menikah benar-benar matang, ilmunya, akhlaknya, terus keimanannya, terus jangan pakai dukun-dukunan, jangan pakai minyak wangi pengasihan, ya. Saya udah paham semuanya. Makanya kalau minyak wanginya baunya beda, itu udah karena Abah udah ngajarin saya kalau laki-laki ada pengasihan, Abah sudah berbagi ilmunya untuk saya, gitu. Jadi saya paham. Maka dari itu, kalau ingin menikah, jangan karena harta, jangan karena rupa, jangan karena fisik, tapi karena iman dan takwa. Niatkan karena Allah Ta'ala, menuju bersama dengannya, menggapai ridhonya Allah, surganya Allah. Sami'na wa ata'na, kan gitu. Makanya itu macam kalau mau nikah, insya Allah doain saya. Ada satu nama, ya pasti kalau saya menolak itu dari dulu ya berarti ada satu nama lah. Ada satu nama seorang pria, ya. Makanya menolak terus setiap diajak ta'aruf apapun, apa dijodohin, pokoknya menolak. Tuh, karena apa? Itu juga ujian loh. Ada laki-laki begini, bagaimana keimanan sayanya? Tuh. Jadi ya semoga aja saya dipertemukan ya dengan jodoh saya yang tepat, pilihan Allah. Ya. Kalau sudah matang pemikiran dalam rumah tangga, begitu juga laki-lakinya sudah matang dengan pemikiran dia untuk berumah tangga. Udah tahu ilmunya, udah tahu akhlaknya, masing-masing tahu kekurangan diri sendiri. Ya, suami ada kekurangan, istri ada kekurangan. Dan saya tidak mau, ini saya selalu ucap-ucap, ulang-ulang, saya tidak mau menikah terpisah, yaitu satu di luar negeri, satu di Indonesia. Ingat itu. Karena itulah setan akan terus menggoda. Jadi saya ingin kumpul dengan suami, makan gak makan kumpul, pokoknya saling menerima insya Allah. Ya, jangan terlalu kaya, nanti suami aku digoda terus sama perempuan. Harus mempunyai pedoman agama dan ilmu akhlak, 3 itu aja. Insya Allah bertanggung jawab. Kebiasaan orang jodohin, udah tahu kalau mau jodohin itu saya ada di rumah, enggak kayak dulu kan saya ada di rumah itu pantaslah keluarga saya marah. Saya ada di rumah tapi dijodohin nggak mau. Kalau saya di Taiwan masa ujung-ujungnya SMS-an ta'arufan, ya lah udahlah. Semuanya apa ya, semua modus ya. Mungkin mereka belum tahu sifat saya. Mereka pikir mungkin TKW mudah. TKW juga punya kecerdasan. Ya. Kalau Anda licik, saya juga cerdik kan gitu. Jadi kita harus benar-benar, makanya jangan pacaran di media sosial. Ya, pacaran ujung-ujungnya sebaik-baik laki-laki. Pertama laki-laki mah rayu atuh, ya kan. Apalagi menjanjikan pernikahan perketek, ya. Jadi jangan, lelaki yang baik itu nggak mau yang begituan. Tahu, dia mau cari istri itu yang benar-benar, ya, untuk dia teman hidup semati, ya, sehidup semati, ya, partner dia. Partner itu berarti harus benar-benar kan. Ketika suami nggak punya duit harus ada, ketika suami sakit harus ada, begitu juga sebaliknya. Ketika istri sakit suami ada, ketika istri nggak punya apa-apa suami juga ada, kan gitu.
cukup dipisahkan dengan maut, ya kan. Nggak tahu orang kok kenapa ya selalu ingin jodoh-jodohin. Terus kalau ngomong tinggi aku nggak suka, bener jujur. Punya ini loh, saya punya sawah 1 hektar, gini punya mobil, punya usaha gas, gini-gini. Waduh, aku jujur ya, kalau ada kayak gitu saya minder. Apalagi udah dibilang katanya, saya langsung pertama saya nanya apa, situ bujang apa duda? Bilangnya duda. Cerai hidup apa cerai mati? Langsung tegas, ditergosi. Ya, cerai hidup 7 poin. Maaf ya mas, saya tidak ada kenyataan untuk menikah. Sampai cowok itunya berusaha untuk apa, meyakinkan saya, tetap aja tolak. Karena apa? Saya jujur, bukan saya membenci tunda yang cerai hidup, tidak. Karena ada mantan istri, punya anak lagi, ya kan? Punya anak, jadi sewaktu-waktu istrinya apa berkomunikasi alasan anak. Begitu juga nanti laki-lakinya berkomunikasi dengan alasan anak. Jadi itu yang buat saya tak mau rumah tangga saya retak kembali, tidak mau. Cukup yang dulu jadikan pelajaran untuk saya, dan saya mencari yang betul-betul sampai akhir hayat saya bertemu dengan suami yang beriman. Jadi gitu, saya nggak mau, saya pencemburu loh perempuan, jadi nggak mau. Kalau cerai mati pun otomatis saya carinya apa, kalau dia punya anak bayi. Kalau anaknya udah gede-gede mah aku nggak mau tuh, ya nggak. Kenapa saya ngambil dari yang bayi? Kalau semuanya itu istrinya meninggal, anaknya masih umur 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun, baru saya mau menikah dengannya. Karena apa? Istrinya meninggal, menggantikan posisi ibunya. Kan dari bayi kan saya rawat. Jadi tumbuhlah kasih sayang seorang ibu. Nah itu, kalau udah besar sekolah mah, terus dianya udah cerai mati, ya anaknya udah gede gitu ya, yang nggak mau saya. Jadi saya mau yang berjuang sebagai betul-betul ibu untuk si baby itunya kan begitu, ingin menjadi seorang ibu gitu, untuk menggantikan posisi ibunya. Ya kalau udah besar mah anaknya udah ada yang SMP, SMA, ya itu mah saya nggak mau gitu ya, karena udah besar-besar, udah bisa mandiri. Nah, kalau yang masih baby itu baru saya akan jadi ibu dia. Saya akan rawat dengan kasih sayang yang tulus, seakan-akan dia adalah anak kandung saya. Nah begitu. Jadi kalau itu udah cerai mati pun saya pilih-pilih, nggak asal-asalan, nggak mau gitu. Kita itu mau menikah itu pikir kita ke depannya, mampu nggak saya. Nah itu, mampu nggak. Dan kalau dengan bujang pun semuanya, bujang punya mantan pacar, tak usahlah cerita dengan saya nggak suka. Makanya saya tes nanti bagaimana dia dalam tutur kata, apa yang dia banggakan. Iya, apalagi bujang itu yang berondong-berondong itu bangga punya pacar. Aku jujur, kalau ada bujang-bujang membanggakan pacarnya, saya ketawa. Iya, jinah. Saya bilang orang jinah kok dipamerkan ke saya. Akhirnya kan saya mundur, baru kenal 2 hari, 3 hari gitu. Saya punya pacar si Anu dulu, tahu nggak gini. Akhirnya oh banyak pacarnya, oh banyak jinah dia. Makanya kalau punya pacar diriasakan dengan calon. Ya, makanya saya itu, kita bukan sombong, pilih orang perempuan itu memilih loh, wajar. Ya kan, mencari calon imam itu harus benar-benar ucapan lisannya dijaga. Kesombongan saya juga nggak suka. Kenapa saya menolak laki-laki? Karena mereka sombong. Baru kena 1 minggu udah gayanya sombongnya, ngomong punya ini punya itu. Udah itu saya punya mantan pacar. Dulu di sini di Losari begini kok bangga. Dalam hati saya kok bangga ya.
punya teman jinah sebelum halal, kan gitu. Makanya jangan bangga. Saya berpositif. Oh iya, akhirnya apa? Lama-lama kan akhirnya ini laki-laki bukan baik, bukan untuk saya yang terbaik. Kalau kita mau udah mau memilih gitu, jangan cerita masa lalu. Semuanya sering teleponan apalagi, ya kan? Apalagi udah berhadapan. Jadi menjaga perasaan. Karena apa, kita sudah menjaga, sudah bertatap langsung, sudah mengakui gini-gini, maksudnya saya terima kamu, ya. Jadi perempuan itu berubah pikiran. Ya kayak saya, bagaimana mau cari imam kalau banding-bandingan dengan mantan? Aku kan gak suka. Karena Pak, lelaki itu mulutnya bukan ember, ya. Lelaki itu bukan mulutnya, punya lisan itu bukan lisan ember. Karena kebanyakan. Makanya kenapa saya suka laki-laki yang ngomongnya singkat aja, Mas. Singkat artinya padat. Ya, enggak usah banyak bercerita dengan masa lalu, dengan pacar ini. Ya kan akhirnya apa, kalau bercerita akhirnya apa, mundur. Ada alasan lain. Mungkin kalau laki-laki cerita saya punya ini loh, punya ini, mungkin dikira perempuan matre kali ya. Nggak semua perempuan itu matre. Kalau mungkin mereka dengan menikah dengan kekayaan, aku tuh berpikir menikah kalau keniatan saya ingin matre, udah dari dulu nikah dengan om-om, ya enggak, dikasih mobil, ya nggak usah dengan apa, dengan berondong-berondong, nggak usah capek-capek kerja di luar negeri lah pokoknya, ya nikah aja dengan om-om kalau ingin matre. Kalau saya matre, tapi saya nggak mau. Buat apa? Ya, dunia, harta, kekayaan ingin dilihat orang, wow, tapi batin tersiksa. Saya ingin ketenangan di dalam jiwa saya, dalam rumah tangga. Rumah pun saya ingin kalau punya suami itu rumahnya jangan terlalu dekat dengan tetangga-tetangga. Jangan terlalu dekat, pokoknya agak jauh dikit gitu ya. Jadi agak enak, tenang dengan kehidupan. Biarpun sampingnya sawah, malah enak loh sampingnya sawah. Tidak banyak rumpi, justru kayak gitu enak, damai. Ya, kalau kita apa, tetangga nggak tahu gitu ya. Pokoknya kehidupan kita itu ingin ketenangan. Kayak saya sekarang di sini tak ada teman, tenang kan? Terasa happy. Yang merasa tenang itu pada jiwa kita, pada jiwa diri kita yang merasakan ketenangan. Iya, nggak teleponan pun aku tenang, nggak gelisah. Nggak punya cowok pun aku tenang. Malah justru dengan adanya Allah berikan cinta dalam diam, buat aku bahagia dan tenang dalam jiwa saya. Nah itu. Jadi apa yang sudah kita usahakan, kan banyak ya orang kalau di rantauan gelisah tanpa teleponan dengan lawan jenis. Kalau saya enggak, tenang, enak, duit utuh. Duit utuh, jauh-jauh dari teman-teman lah, akhirnya nggak minjem ya kan. Saya malah pinjem ya banyak sama agent kan gitu. Kayaknya jadi enak ya Gen. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Minum airnya 1 cup, 1 gelas besar ya. Banyak minum air putih, sehat. Air putih sama jus ya, sama jus orange juice, jadi enak banget gitu. Jodoh gak akan kemana, percaya. Allah sudah aturkan dengan siapa kita. Tulang rusuk takkan tertukar sejauh apapun kita terpisah.
pasti akan dipertemukan jika menjadi tulang rusuknya yang Allah sudah takdirkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya kan? Alah, mulai matanya penyakit kenyang pasti ngantuk. Sengaja aku live biar jangan tidur, soalnya nanti kalau habis makan tidur, tahu nggak, darah putihnya naik ya, terus penyakit gula. Jadi jangan, kalau habis makan itu jangan tidur, biar belum ngantuk. Tahan godaan. Tahan godaan setan ini, setan suruh tidur ini. Masih sore. Masih sore, baru jam 7:30. Nanti kalau udah jam 9 baru tidur ya. Masih sore, jangan tidur. Me. Minumanku mana ya? Dikasih ini belum diminum. Air dingin semua ya. Tuh kalau habis kenyang, penyakit ngantuk. Ya Allah, tahan godaan ngantuk. Kalau habis makan kayak gini ngantuk, jangan dulu tidur. Allahu Akbar. Ada nggak kayak aku? Kalau habis makan pasti penyakitnya ngantuk. Penyakit kenyang adalah ngantuk. Ya gen. Matanya udah 100 watt. Benar-benar tahan. Kalau makan langsung tidur, nanti penyakit kuda. Makanya aku dari dulu walaupun habis makan kenyang, ngantuk aku tahan. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa penyakit ngantuk ini menggodaku? Menggodaku sangat. Oh, mataku. Ngantuk ya Allah. Kalau habis makan kayak gini kebiasaan. Tadi saya nggak makan, cuma makan buah pir, langsung tidur gin. Kali saya acak-acakannya gin. Bodo amat. Nggak usah cantik-cantik. Nggak cantik aja dikejar-kejar laki-laki, apalagi dibuat cantik. Mati kutu nanti. Makanya ya kalau laki-laki yang sederhana itu suka perempuan yang natural. Ya kan, natural. Apalagi kalau laki kampung, orang kampung gitu ya, laki yang kampung terus memilih wanita yang cantik itu dia nafsu pakainya. Apalagi zaman sekarang mas ya, di Taiwan saya juga bisa loh suntik putih, dirubah semua wajahnya. Ada duit mah bisa buat apa aja. Tapi udah tua males ya. Waktu muda aja, waktu masih perawan aja nggak dibuat-buat ya, nggak dibikin apa-apa. Terus nanti kalau mau matinya itu susah, apalagi kalau udah suntik putih, terus infus putih ya, infus whitening, itu matinya susah. Terus ataupun kita pokoknya zaman sekarang itu jarang wanita yang natural ya. Maka bersyukur kalau ketemu dengan wanita yang natural di luar negeri. Di luar negeri itu kebanyakan ya, teman-teman aku juga. Makanya kalau yang udah dewasa mereka pikir, kalau yang ngerti agama mereka takut. Karena kita nggak boleh dibuat-buat. Mau cantik tapi cantik alami ya kan.
Apa yang Allah udah ciptakan jangan dirubah-rubah. Apalagi alis ya. Makanya ada banyak-banyak teman aku bilang, Mbak, alisnya dirapiin. Apa? Dirapiin. Udah biarin kayak gini aja. Katanya biar cantik. Sesungguhnya wanita itu cantik dari dalam hati. Buat apa wajah cantik kalau hati busuk? Ya. Tapi kalau walaupun wajah jelek tapi hati putih seputih salju, ya, itu lebih baik. Karena Allah menilai manusia dari hati kita, bukan dari wajah kita. Wajah bisa dimakan, tumbuh imamah, ya, umur. Tapi hati yang baik dibawa sampai mati. Nah, maka prioritaskan utama adalah hati yang penuh dengan apa? Kesucian hati, kebaikan hati. Malah kalau kita cantik ya, dikejar-kejar cowok, terus digoda cowok, ya. Jelek aja digoda apa cowok itu, ya kayak gitu itu. Kalau sama cewek-cewek cantik juga dilek kan gitu. Ya, saya emang nggak seneng dilek-lek lagi gitu, yang kalau ada foto-foto ya gitu ya. Udah itu ngimbok nanti ya, cowok itu ngimbok cantik apa gini, dikira mungkin saya mudah kena rayuan kali ya, dikira mungkin saya ABG-an baru lulusan kemarin, baru dilahirkan kemarin ya. Emang cowok itu memang utama itu dia menyukai perempuan yang cantik, seksi. Itu karena apa? Nafsunya. Karena cowok itu nafsunya nggak bisa ditahan. Nah, emang nafsunya kecil tapi nafsunya nggak bisa ditahan. Makanya kalau ada mbak yang suaminya cemburu, ya apa, yang cemburuan kalau suaminya nge-like apa foto cewek itu biasa saja, namanya juga laki-laki. Itu kalau laki-laki kalau lihat cewek cantik, imut, ya cantik zaman sekarang, cantiknya apa? Jarangnya natural, apalagi yang dibikin dengan kamera sangat putih banget. Seakan gak ada jerawatnya. Ya, padahal orang saya kaget lah, teman aku ketemu di media sosial cantik, pas lihat kenyataannya di Koso, masya Allah, nggak ngina ya, jerawatnya banyak banget. Gitu. Jadi gini loh, makanya jangan terjatuh cinta dengan apa, efek kamera gitu. Makanya semua itu efek kamera semua, termasuk saya ngomong nih, yang ngomong nih. Ini nggak tahu, ini saya nggak bikin kamera, tapi ini memang Samsung, ini kameranya bagus ya. Kayaknya, tapi masih ada LED aslinya, item-itemnya, lihat tuh, lihat ya. Tapi nggak dirubah-rubah kayak gini. Berkumis lagi. aku dibilangin sama teman, nggak tahu kumis aku ya dari kecil. Dulu dibilanginnya apa? Iis Dahlia. Karena Iis Dahlia kan berkumis lagi. Cewek berkumis itu manis anggun, tahu nggak? Makanya cowok-cowok pada ngejar. Jadi jarang, apalagi Taiwan. Tapi lelaki yang memandang wanita karena apa? Iman dan takwa, akhlak. Dia nggak akan melihat kecantikan, kemolekan. Zaman sekarang perempuan itu banyak yang palsu. Lensa dipasang, ya. Gigi dipagar, hidung disuntik, ya. Kalau saya pikir kalau mau dibuat-buat gitu, mendingan saya buat apa? Buat makan. Saya kerja capek. Terus duitnya itu mahal, ya, plek, ya. Lebih perawatan, dikasih itu juga saya loh, dikasih masker muka pun nggak dipakai loh, masih utuh. Orangnya nggak tahu ya, malas. Karena apa? Cantik-cantik ngapain? Nanti siapa yang mau lihat? Apalagi saya kerja di sini di luar negeri, ya nggak, lebih baik yang alami aja. Kan gitu ya enggak, bahwa akulah ini diriku yang Allah sudah ciptakan, jangan dirubah. Alis acak-acakan nggak apa-apa, bagus, malah murni, itu ciptaan Allah dari dulu, ya kan, dari semenjak saya dilahirkan, ya. Ya udah kayak gini, mau apa lagi?
Mau alis tebel kayak mau alis acak-acakan, bodo amat, intinya nggak mau dirubah. Yang penting hati kita baik ya menurut Allah, bukan menurut manusia. Karena manusia itu bila suka bilang kita baik, tapi kalau manusia kita nggak suka kita dibilang jelek, udah itu aja. Tapi Allah lebih tahu hati kita, matanya sudah 10 watt. Aduh, matanya sudah 10 watt nih kain.